Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan materi kelas 10 bab 2 tentang penginderaan jauh. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan definisi penginderaan jauh. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sistem penginderaan jauh. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis komponen-komponen sistem penginderaan jauh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ada definisi penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi objek, daerah, atau gejala geosfer dengan menggunakan jalan menganalisis data tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Itu menurut Sutanto tahun 1986. Nah, sistem penginderaan jauh itu merupakan serangkaian komponen yang saling bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sutanto, komponen penginderaan jauh itu meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi dengan objek, sensor, perolehan data, dan penggunaan data. Nah, komponen-komponen penginderaan jauh tadi, yang pertama itu sumber tenaga. Fungsinya agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut. Sumber tenaga alami yaitu matahari, dan sumber tenaga buatan adalah tenaga yang dihasilkan oleh manusia. Contohnya adalah lampu. Yang kedua adalah atmosfer. Jadi atmosfer ini membatasi spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan untuk penginderaan jauh. Atmosfer mempengaruhi panjang gelombang yang dipancarkan oleh sumber tenaga. Sumber tenaga tadi adalah matahari ataupun lampu. Tidak semua sumber tenaga yang dipancarkan dapat sampai ke objek di permukaan bumi. Pengaruh atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Karena sifatnya yang selektif, maka terdapat istilah jendela atmosfer. Jendela atmosfer ini adalah spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai objek di permukaan bumi. Nah, lalu selanjutnya ada interaksi dengan objek. Objek yang ada di permukaan bumi itu memiliki karakteristik tersendiri dalam memancarkan atau memantulkan tenaga ke sensor. Perekaman objek oleh sensor itu dilakukan dengan cara melacak atau tracking karakteristik gelombang yang tergambar pada citra. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan gelombang pada citra akan terlihat lebih gelap, dan objek yang memantulkan gelombang sedikit akan terlihat lebih cerah. Komponen selanjutnya yaitu ada sensor. Tenaga gelombang yang dipantulkan oleh objek di permukaan bumi diterima dan direkam oleh sensor. Setiap sensor memiliki kepekaan yang berbeda-beda terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Kepekaan sensor juga berbeda dalam merekam objek terkecil yang masih dapat dikenali dan dibedakan terhadap objek lain di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Selanjutnya, jika perekamannya menggunakan wahana pesawat udara atau wahana lainnya, maka foto tersebut disebut foto udara atau citra tadi. Lalu, jika perekamannya menggunakan satelit, maka foto tersebut disebut foto satelit. Nah, yang terakhir itu ada perolehan data dan penggunaan data. Untuk memperoleh data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasi foto udara atau citra. Atau dapat juga dilakukan dengan cara digital dengan bantuan komputer. Penggunaan data itu sangat penting dalam menentukan keberhasilan analisis objek di permukaan bumi melalui foto udara atau citra. Ketepatan pengguna data bergantung pada kemampuan dalam mengolah data yang berkaitan dengan kerincian data, kemampuan menganalisis, dan kesesuaian terhadap kebutuhan data tersebut. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini tentang penginderaan jauh, mengenai definisi sistem penginderaan jauh dan komponen-komponennya. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.